Nabi paling kaya bukan hanya Sulaiman. Jika ada satu pertanyaan yang tampaknya mudah dijawab, maka ini salah satunya. Siapa nabi paling kaya dalam sejarah? Kebanyakan dari kita akan spontan menjawab Sulaiman. Jawaban yang cepat, masuk akal, dan tampaknya tepat. Tapi, bagaimana jika saya katakan itu belum seluruh kebenarannya? Di balik kisah para nabi, tersimpan lembar-lembar kehidupan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar mukjizat dan wahyu. Ada cerita tentang kekuasaan, harta, kehilangan, perjuangan, dan pilihan. Mari kita telusuri satu persatu. Sulaiman alaihissalam, raja dunia dan makhluk gaib. Nabi Sulaiman bukan hanya seorang nabi, tapi juga seorang raja. Putra dari Nabi Daud ini tidak sekadar mewarisi kerajaan. Ia mendapatkan anugerah luar biasa dari Allah. Ia bisa memahami bahasa burung, memerintah angin, dan bahkan memiliki pasukan dari bangsa jin. Kerajaannya bukan hanya besar, tapi juga supranatural. Ratu dari negeri Sabah datang kepadanya dengan rasa takluk. Istana kaca yang mengilap seperti air, takluknya makhluk gaib. Semua itu membuat Sulaiman tampak seperti penguasa dunia dan akhirat. Namun di balik segala kemegahan itu, Sulaiman tidak menjadi angkuh. Ia tetap tunduk. Ia tahu bahwa kekayaan dan kekuasaan adalah titipan, bukan milik sejati. Ya Tuhanku, berilah aku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelahku. KUS Sad 35. Doa itu bukan doa kesombongan. Itu doa seorang hamba yang ingin menjadikan kekayaan sebagai jalan ibadah, bukan perusak jiwa. Yusuf alaihissalam, dari sumur ke singgasana. Bagi Yusuf alaihissalam, kekayaan bukanlah warisan. Ia tidak lahir sebagai bangsawan, bahkan dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia dijual sebagai budak, dituduh melakukan kejahatan, dan dipenjara karena kezaliman. Namun ia bangkit, bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu, kejujuran, dan kesabaran. Dalam penjara pun, kecerdasannya diakui. Hingga akhirnya ia dipanggil Raja Mesir dan diberi amanah besar, mengelola logistik dan ekonomi negara. Jadikanlah aku bendahara negeri ini. Sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. QS Yusuf 55. Yusuf tidak hanya mengelola kekayaan, tapi menyelamatkan Mesir dari krisis kelaparan. Ia menjadi kaya bukan untuk dirinya, tapi untuk kemanusiaan. Dari budak menjadi bendahara negara, kisah ini bukan sekadar sukses, tapi kemenangan akhlak atas kezaliman. Ayyub alaihissalam. Ketika kekayaan diambil, apa yang tersisa? Berbeda dari Yusuf, Nabi Ayyub alaihissalam memulai dari puncak. Ia seorang yang sangat kaya, hewan ternaknya tak terhitung, tanahnya luas, keluarganya besar dan harmonis. Namun kemudian, segalanya lenyap, hartanya habis, anak-anaknya meninggal satu persatu, tubuhnya diserang penyakit parah. Ia bahkan dijauhi manusia, yang tersisa hanyalah istrinya dan keteguhan imannya. Di saat manusia lain mungkin akan berkeluh kesah, Ayub berkata, "Aku telah sakit selama bertahun-tahun, dan aku sehat lebih lama dari itu. Aku malu jika mengeluh pada Allah." Ia tidak meminta kesembuhan, hingga suatu saat ia hanya memohon, "Ya Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Maha Penyayang." Allah pun mengangkat deritanya, memulihkan kesehatannya, mengembalikan keluarganya, dan melipat gandakan hartanya. Kami mengembalikan keluarganya dan menambah jumlah mereka sebagai rahmat dan pelajaran bagi orang berakal. QS Sad 43. Ayub mengajarkan satu hal, kekayaan terbesar bukanlah yang kita miliki, tapi yang tetap tinggal saat segalanya diambil, yaitu iman. Muhammad, sang pedagang yang memilih zuhud. Jika Nabi Muhammad mau, beliau bisa menjadi orang terkaya di Mekah. Sebelum kenabian, beliau adalah seorang pedagang sukses, jujur, dan dipercaya. Perjalanan dagangnya mencapai Syam, keuntungannya besar, dan reputasinya tinggi. Khadijah, seorang saudagar ternama, bahkan meminangnya karena mengagumi integritasnya. Tapi saat wahyu turun, hidup beliau berubah.
bukan karena tak mampu kaya, tapi karena ia menolak kekayaan yang bisa mengalihkan misi kerasulannya. Bahkan ketika kaum Quraisy menawarkan kekuasaan, perempuan, dan harta asal beliau menghentikan dakwah, jawabannya jelas, tidak. Beliau tidur di atas tikar kasar. Seringkali rumahnya tidak punya makanan untuk dinyalakan api selama berhari-hari. Namun beliau tetap memberi ilmu, memberi semangat, memberi harta, memberi seluruh dirinya untuk umat. Beliau adalah kaya yang sejati, kaya dengan kesadaran dan memilih kesederhanaan demi kemuliaan. Jadi, siapa yang paling kaya? Jika kekayaan diukur dari kekuasaan mutlak atas dunia dan makhluk, maka Sulaiman alaihissalam adalah juaranya. Jika kekayaan adalah hasil perjuangan dari nol dan kejernihan akal, maka Yusuf alaihissalam pantas disebut paling tangguh. Jika kekayaan adalah iman yang tidak goyah meski diuji kehilangan segalanya, maka Ayub alaihissalam adalah simbol ketabahan sejati. Dan jika kekayaan adalah kemampuan memiliki segalanya, tapi memilih melepaskannya demi misi suci, maka Muhammad adalah puncaknya. Kaya itu ujian. Iman itu, tujuan para nabi mengajarkan bahwa kekayaan itu bukan dosa, tapi ia adalah alat, bukan tujuan. Bisa jadi nikmat, tapi bisa juga ujian. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sebagian nabi diuji dengan kekayaan, sebagian dengan kemiskinan, tapi semuanya menunjukkan bahwa kekayaan terbesar adalah ketika hati tidak tergantung pada dunia. Maka pertanyaannya bukan lagi siapa nabi paling kaya, tapi apakah kita sudah cukup kaya dalam iman, akhlak, dan manfaat?